Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhaniar, mahasiswi akuntansi syariah kelas AKS 1 dengan NIM 221105030035. Saya di kelompok 9 mata kuliah Statistik Ekonomi, di mana kelompok 9 nantinya akan menjelaskan bab terkait dengan teori keputusan. Dan saya tidak sendiri, nantinya penjelasan akan disambung oleh dua teman saya yang lain. Di sini saya mengambil tiga materi. Yang pertama yaitu pengantar teori keputusan, kemudian elemen-elemen keputusan, dan keputusan dalam keadaan beresiko. Dan saya mengambil pada bagian expected value atau nilai yang diharapkan. Kenalkan, nama saya Kuntum Amzaka Syifa dengan NIM 221105030009. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ilman Bahtiar dengan NIM 221105030029. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengantar teori keputusan. Teori keputusan merupakan cabang statistik baru yang telah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, teori keputusan ini adalah cabang ilmu statistik yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan atau kondisi kita. Misalnya, ketika kita mengalami kelebihan uang, kita punya uang yang berlebih dan kita ingin menginvestasikan uang tersebut. Tentunya dalam investasi kita tidak bisa sembarangan untuk menentukan kita investasikan kemana. Misalnya kita memilih untuk menginvestasikannya ke saham. Saham kan juga banyak, berbagai macam perusahaan kan menjual sahamnya di bursa efek. Kemudian ketika kita ingin membeli saham, tentunya kita tidak bisa asal beli saja, tapi kita juga harus mempelajari dan mempertimbangkan bagaimana saham tersebut, apakah baik, apakah cocok, apakah sesuai dengan kondisi kita atau kemampuan kita dalam membelinya. Kemudian dalam pengambilan keputusan tentu akan selalu ada alternatif dalam setiap alternatif akan selalu ada unsur resiko dan ketidakpastian. Dari contoh membeli saham tadi, kita tidak bisa menjamin bahwa ketika kita membeli saham A, maka saham A tersebut akan baik terus, kan tidak mungkin. Selalu ada resiko dan ketidakpastian. Jadi tidak pasti akan keputusan yang kita ambil tidak selamanya akan tepat dan tidak selamanya akan mulus. Pasti ada resiko, pasti ada unsur-unsur yang tidak bisa kita kendalikan, seperti itu. Memasuki pada materi yang kedua adalah elemen-elemen keputusan. Sebelum itu, dalam pengambilan keputusan terdapat 4 keadaan. Yang pertama adalah keadaan yang pasti atau certainty, di mana keadaan ini terjadi ketika semua informasi yang dibutuhkan dalam pertimbangan pengambilan keputusan ini valid, lengkap, dan tidak bias. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi resiko atau risk, di mana kondisi ini terjadi ketika dasar pengambilan keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna. Jadi informasinya ada, tapi tidak sempurna dan memiliki probabilitas peristiwa tersebut terjadi. Kemudian keadaan yang ketiga adalah ketidakpastian atau uncertainty. Adalah kebalikan dari keadaan yang pertama tadi. Kondisi ini terjadi ketika dasar pengambilan keputusan tidak mempunyai informasi yang pasti dan tidak diketahui probabilitas kejadiannya. Jadi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan itu sifatnya tidak pasti, masih ragu-ragu, seperti itu. Kemudian kondisi yang keempat itu adalah kondisi konflik, di mana kondisi ini terjadi ketika terdapat dua atau lebih keputusan yang berbeda. Jadi semisal dalam pengambilan keputusan itu terdapat dua kepentingan atau dua pendapat yang saling berlawanan. Tentunya dalam proses pengambilan keputusan tersebut akan terkendala dan terjadi konflik, seperti itu. Memasuki pada pembahasan elemen-elemen dalam pengambilan keputusan. Jadi ada 3 elemen penunjang dalam pengambilan keputusan dalam teori keputusan statistik ekonomi. Yang pertama adalah adanya pilihan atau alternatif. Yang kedua adalah state of nature. Dan yang ketiga adalah hasil atau payoff. Nah, apa itu pilihan? Pilihan atau alternatif adalah setiap keputusan atau setiap kemungkinan yang mempunyai minimal 2 peristiwa atau kejadian. Jadi berbagai macam peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan sebagai sumber atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Kemudian yang kedua adalah state of nature. State of nature ini menggambarkan suatu keadaan atau kondisi di luar kendali dari pengambilan kebijakan. Kondisi state of nature ini terjadi karena kondisi yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan mengalami perubahan akibat suatu kejadian yang luar biasa. Jadi ketika kita menentukan suatu keputusan, tentunya kita sudah mempertimbangkan berbagai macam hal. Tapi bukan tidak mungkin bahwa keputusan yang semula sudah kita tetapkan bisa saja sewaktu-waktu berubah karena ada kejadian luar biasa itu tadi, kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksi akan terjadi. Kemudian elemen keputusan yang ketiga adalah hasil atau payoff. Hasil atau payoff ini adalah kombinasi dari setiap alternatif dan kondisi yang terjadi. Jadi hasil dari keputusan tersebut. Pada slide ini digambarkan bahwasanya setiap elemen keputusan itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah terkait dengan peristiwa atau alternatif tadi, bahwasanya peristiwa ini berkaitan dengan ketidakpastian yang berkenaan dengan kondisi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah tindakan. Tindakan ini berkenaan dengan dua atau lebih alternatif yang dihadapi oleh yang mengambil keputusan atau pelaku pengambil keputusan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah hasil atau payoff-nya. Jadi dari peristiwa tersebut kemudian ada tindakan yang dilakukan, kemudian menghasilkan suatu keputusan kan, dimana keputusan tersebut apakah menguntungkan bagi si pengambil keputusan atau impas dalam artian tidak menguntungkan tapi juga tidak merugikan, atau justru keputusan tersebut akan merugikan bagi yang mengambil keputusan, seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah keputusan dalam keadaan beresiko. Nah, dalam pengambilan keputusan ketika berada pada kondisi yang beresiko, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau yang perlu diperhatikan. Ada 4 hal. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak untuk suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Di sini maksudnya adalah memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari setiap alternatif yang sudah dipilih. Kemudian yang ketiga adalah menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Jadi setelah menentukan alternatifnya atau pilihannya atau apa saja, kemudian diperkirakan kemungkinan yang akan terjadi, kemudian ditentukan hasilnya di antara pilihan-pilihan tersebut itu hasilnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil terbaik. Jadi setelah kita mengetahui hasilnya itu seperti apa dari setiap pilihan yang akan kita ambil, maka kita pilih pilihan atau alternatif yang hasilnya itu lebih tinggi dibanding dengan alternatif yang lain, seperti itu. Tadi kan sudah membahas terkait dengan apa saja yang perlu diperhatikan. Kemudian ada 3 kriteria dalam mengambil keputusan dalam keadaan beresiko. Di sini saya akan menjelaskan 1 kriteria saja dan 2 kriteria yang lain akan disambung oleh teman saya. Kemudian untuk kriteria yang pertama ini adalah expected value atau nilai yang diharapkan. Jadi apa itu expected value? Expected value atau nilai yang diharapkan atau EV ini adalah rata-rata tertimbang dari payoff atau hasil untuk setiap alternatif dengan probabilitas atau kemungkinan setiap peristiwa. Nah, EV ini dinyatakan dalam bentuk rumus EV sama dengan hasil atau payoff dikalikan dengan probabilitas suatu peristiwa. Jadi setiap hasil itu dikalikan dengan probabilitasnya, dengan kemungkinannya. Nah, kemudian yang diambil tentunya adalah skor EV yang tertinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan berdasarkan contoh soal yang terdapat dalam Excel. Baik, di sini sudah saya sertakan latihan soalnya dari buku statistik halaman 308. Pada soal tersebut tertera bahwasanya Haji Ibrahim ini ingin berinvestasi pada saham dan beliau kebingungan untuk memilih saham apa yang sesuai. Nah, di sini ada 3 macam pilihan, ada 3 macam alternatif saham yang bisa dipilih. Saham yang pertama adalah saham ALI, saham yang kedua ACES, saham yang ketiga adalah BMRI. Nah, dari ketiga saham ini informasinya sudah lengkap. Ada informasi ketika saham tersebut berada dalam kondisi baik dan ada informasi ketika saham tersebut berada dalam kondisi buruk, di mana
kemungkinan dari masing-masing kondisi tersebut adalah 0,5. Jadi probabilitasnya adalah 0,5. Nah, cara untuk mencari EV-nya atau mencari expected value-nya di sini adalah dengan menjumlahkan keduanya, itu menjumlahkan kondisi baik dengan kondisi buruknya, itu hasilnya berapa, dan nanti akan diambil hasil tertingginya. Nah, cara menghitungnya adalah yang pertama, misalnya saham ALI. Saham ALI itu ketika berada dalam kondisi baik, maka nilainya itu adalah Rp338.200 dan kemungkinan baiknya ada 0,5. Nah, kemudian ketika dalam kondisi buruk, nilainya itu ada 75.426 dan kemungkinan buruknya itu ada 0,5. Jadi 338.200 dikalikan 0,5 dulu, kemudian ditambahkan dengan kondisi buruknya, dihitung kondisi buruknya 75.426 dikalikan dengan 0,5. Jadi hasil keduanya ditambah, kemudian menghasilkan nilai EV Rp206.813. Hasil tersebut sama sampai dengan saham yang ketiga, yaitu saham PMRI. Nah, dari nilai EV ketiga saham tersebut kan sudah diketahui, kemudian dilihat nilai tertingginya ada pada saham ACES, di mana saham tersebut nilainya adalah Rp446.290. Jadi berdasarkan kriteria yang pertama, yakni kriteria nilai yang diharapkan ini, maka saham yang sesuai atau yang cocok untuk dibeli oleh Haji Ibrahim ini adalah saham ACES. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu expected opportunity loss. Nah, EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian yang disebabkan pemilihan alternatif tertentu atau pemilihan alternatif yang bukan terbaik. EOL dihitung untuk setiap peristiwa dengan pertama kali mengidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa. Hasil atau payoff yang terbaik diberikan nilai 0, sedangkan hasil peristiwa lain dihitung dengan mengurangkan hasil terbaik dengan hasil peristiwa tersebut. EOL merupakan perkalian antara opportunity loss dengan probabilitas setiap peristiwa. Nah, keputusan yang terbaik dari EOL adalah nilai yang paling rendah. Rumus EOL sendiri yaitu EOL sama dengan opportunity loss dikali dengan probabilitas suatu peristiwa. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan tabel EOL, yaitu yang pertama ada saham AALI. OL baiknya ada Rp498.090, OL buruknya ada Rp35.694, dan nilai EOL-nya ada Rp266.892. Untuk saham ACES-nya, OL baik ada 0 dan OL buruknya ada Rp54.830. Maka nilai OL-nya ada Rp27.415. Nah, dan saham BMRI ada OL baik Rp587.118 dan OL buruknya ada 0. Maka nilai OL-nya ada Rp299.559. Berdasarkan hasil EOL di tabel, maka saham yang cocok dibeli adalah saham ACES, mengambil dari nilai terendah dari EOL tersebut. Selanjutnya yaitu ada materi Expected Value of Perfect Information. EFPI merupakan perluasan dari EF dan EOL. Tidak harus sepanjang waktu membeli saham ACES. Mungkin dengan cara mengombinasikan, misalnya membeli saham ACES dalam kondisi baik, dan apabila ACES kondisinya buruk dapat berpindah ke BMRI atau AALI. Jadi informasi yang sempurna memungkinkan investor untuk memaksimalkan laba dari seluruh peristiwa. Nah, di sini ada contoh perhitungan tabel EFPI, yaitu yang pertama saham ALI. Nilai baiknya ada 338.200, untuk nilai buruknya 75.426. Untuk saham ACES sendiri, nilai baiknya ada 836.290 dan nilai buruknya ada 56.290. Dan yang ketiga ada saham BMRI, nilai baiknya ada 249.172.000 dan nilai buruknya ada Rp111.120.
Maka EF-nya di sini ada Rp400.046.290 didapat dari informasi tidak sempurna. Untuk EVIF-nya ada Rp473.705 didapat dari informasi yang sempurna. Dalam kondisi baik yang patut dipilih adalah ACES, tapi dalam kondisi buruk yang patut dipilih adalah BMRI. Nah, untuk EVPI-nya 27.415.000 dan nilai yang memperkuat bahwa informasi yang lengkap itu penting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan dalam ketidakpastian di sini yaitu menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna, juga tidak adanya probabilitas atau informasi tentang probabilitas suatu kejadian. Nah, di sini untuk mengembangkan teori keputusan dalam kondisi ketidakpastian ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan, yaitu diantaranya yang pertama ada kriteria Laplace. Laplace di sini menyarankan bahwa karena probabilitas setiap peristiwa tidak diketahui, maka seharusnya diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama. Nah, suatu keputusan di sini akan diambil apabila hasil perkalian antara hasil dengan probabilitas adalah yang tinggi. Berikut di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya yang sudah tertera. Yang pertama yaitu saham AALI dengan jumlah saham 487. Pada kondisi boom dividen atau perlembarnya yaitu 695 dan jumlah dividennya yaitu 338.200. Dalam kondisi normal, dividen atau perlembarnya yaitu 155 dan jumlah dividennya yaitu 265.815. Dan dalam kondisi krisis, dividen atau perlembarnya yaitu 155 dan jumlah dividennya yaitu 75.426. Untuk saham ACES, jumlah sahamnya yaitu di sini 16.129. Dalam kondisi boom yaitu dividen atau perlembarnya berjumlah 52 dan jumlah dividennya yaitu 836.290. Untuk kondisi normal dividennya yaitu 3 dan jumlah dividennya yaitu 208.871. Dan dalam kondisi krisis dividen per lembarnya yaitu 3 dan jumlah dividennya yaitu 56.290. Untuk saham yang terakhir yakni saham BMRI dengan jumlah saham yaitu 1.250. Dengan kondisi boom dividen atau per lembarnya itu 199 dan jumlah dividennya yaitu 249.172. Untuk kondisi normal dividennya yaitu 89 dan jumlah dividennya yaitu 135.697. Dan dalam kondisi kritis dividen atau per lembarnya yaitu 89 dan jumlah dividennya yaitu 111.120. Yang kedua di sini ada kriteria maksimin. Kriteria maksimin di sini dikembangkan oleh Abraham Wald. Wald menyarankan dalam kondisi penuh ketidakpastian, maka sebaiknya pengambil keputusan bersifat premis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi pesimis atau lakukan yang terbaik dalam situasi yang terburuk. Untuk contohnya di sini dilihat dari kondisi maksimal ketika mengalami krisis. Yang ketiga yaitu ada kriteria Maximek. Maximek di sini yaitu menyarankan pengambil keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. Untuk saham ACES-nya yaitu contohnya dapat dilihat dari kondisi maksimal ketika mengalami boom. Yang keempat yaitu ada kriteria Hurwitz. Kriteria yang dikembangkan oleh Hurwitz ini merupakan kompromi dari pendekatan kriteria Maximin dan Maximek. Kriteria ini mengembangkan suatu koefisien yang dinamakan dengan koefisien optimisme atau koefisien optimism. Koefisien ini aslinya antara 0 sampai 1. Nilai 0 di sini untuk kondisi yang sangat pesimis dan nilai 1 untuk kondisi yang sangat optimis. Apabila koefisien optimis adalah A, maka koefisien pesimis adalah B, di mana B yaitu sama dengan 1 min A. Hurwitz menyarankan bahwa alternatif yang terbaik adalah nilai yang tertinggi dari hasil perkalian antara hasil atau payoff dengan koefisien optimisme. Berikut di sini adalah
contoh-contoh dari kriteria Hurwitz. Nah, berikut ini adalah contohnya, yaitu contoh yang sudah tertera di sini, yaitu tingkat koefisien optimismenya yaitu 0,63 dan tingkat koefisien pesimismenya yaitu 0,37. Nah, dari tabel di atas ini, maka keputusan yang terbaik dapat diambil adalah saham ACS dengan nilai EV tertinggi yaitu 547.690. Yang kelima yaitu ada kriteria minimax regret. Kriteria ini dikembangkan oleh LG Savage sebagai upaya menyempurnakan konsep opportunity loss atau OP. Prinsip dari pendekatan ini yaitu menghitung regret atau penyesalan yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum dari setiap kondisi atau opportunity loss. Inti dari kriteria ini adalah memilih alternatif dengan regret minimum atau lakukan yang terbaik dalam kondisi terburuk. Pendekatan minimax regret di sini dilakukan dengan mengurangkan hasil setiap alternatif dengan alternatif maksimumnya. Kemudian nilai OL atau opportunity loss di sini pada setiap kondisi dipilih yang maksimum. Alternatif keputusan yang diambil adalah nilai regret yang minimum. Untuk contohnya yaitu saham AALI di sini dalam kondisi perekonomian. Dalam kondisi boom yaitu berjumlah 498.090, dalam kondisi normal tidak ada, dan dalam kondisi krisis yaitu 35.694. Saham ACES yaitu dalam kondisi boom tidak ada dan dalam kondisi normal yaitu 56.944 dan dalam kondisi krisis yaitu 54.830. Untuk saham BMRI di sini dalam kondisi boom ya berjumlah 587.118 dan dalam kondisi normal 130.118 dan dalam kondisi krisis yaitu tidak ada. Nah, di sini nilai minimax regret maksimum untuk semua kondisi yaitu untuk saham ALI berjumlah 499.090, untuk saham ACS yaitu berjumlah 56.944 dan untuk saham BMRI yaitu 587.118. Nah, di sini dari tabel di atas, maka keputusan yang dapat diambil adalah membeli saham ACES dan dapat dilihat dari nilai minimumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pohon keputusan. Pohon keputusan di sini yaitu atau dalam definisinya yaitu diagram pohon di sini fungsinya untuk melihat probabilitas suatu kejadian. Nah, pada dasarnya diagram pohon juga dapat digunakan dalam analisa keputusan dengan menggambarkan tindakan dan hasil yang mungkin. Seperti halnya pada pohon probabilitas yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu di sini adalah cara untuk mendapatkan solusi secara grafis untuk menghasilkan keputusan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Sebagai contohnya, kita akan lihat bagaimana sebuah perusahaan dapat mempertimbangkan suatu resiko untuk meningkatkan keuntungannya, atau bagaimana sebuah portofolio investasi dapat dipilih dengan kompromi antara tingkat pertumbuhan dengan tingkat keamanan investasi. Sini saya akan memberi contoh kasus, misalkan sebuah perusahaan minyak BIE memiliki suatu lahan yang berpotensi dan mengandung minyak, dan mereka harus membuat keputusan untuk memilih satu dari 3 pilihan tindakan. Yang pertama yaitu menjual lahan. Pada saat ini BIE akan mendapatkan $125.000 hasil penjualan lahan saat ini. Yang kedua yaitu menunggu 1 tahun untuk menjualnya. Di tahun depan BIE akan menempuh resiko kemungkinan 90% harga minyak akan turun dan mereka terpaksa menjualnya dengan harga $100.000 di tahun depan. Sebaliknya, bila harga minyak naik, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dengan menjual lahan tersebut senilai $440.000 atau suku bunga yang berlaku saat ini adalah 10% per tahun. Dan yang ketiga yaitu menggarap lahan tersebut. Jika ingin menggarap lahan sendiri, BIE harus mengeluarkan biaya sebesar $200.000 untuk pengeboran dan akan menempuh resiko seperti yang saya akan jelaskan di sini, yaitu untuk jenis-jenis suburnya jika kering probabilitasnya yaitu 0,50 dan memiliki 0 keuntungan. Untuk jenis sumur basah probabilitasnya ini 0,40 dan keuntungannya sebesar $400.000. Dan
Jika jenis sumur di sini berlimpah, maka probabilitasnya yaitu 0,10 dan keuntungannya 1.500 $1.500. Dalam menggambarkan pohon keputusan, kita telah membuatnya mulai dari ke kiri ke kanan untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Nah, di sini kita harus mengerjakan perhitungan pohon keputusan mulai dari kanan ke kiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi yang ada pada yang sudah saya jelaskan di sini. Mungkin cukup itu saja. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.